Apo kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu di desa Dabuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tega membunuh bayi yang baru dilahirkan. Tiga pejabat Bawaslu menjadi tersangka korupsi dana hibah Pilkada Serentak Ogan Komering Ulu Timur periode 2019-2021 hingga merugikan negara 4,5 miliar rupiah. Polisi menggagalkan upaya pengiriman 50 ton batu bara ilegal keluar Sumatera Selatan. Kita ke informasi yang pertama, seorang ibu di desa Dabuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tega membunuh bayi yang baru dilahirkan. Pelaku nekat menghabisi nyawa buah hatinya karena malu dan takut hasil hubungan gelap dengan selingkuhannya diketahui sang suami. Penangkapan wanita ini mengungkap motif pembunuhan bayi perempuan yang baru dilahirkan di Ogan Komering Ilir. Wanita umur 25 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi. Pelaku tega membunuh buah hati yang baru dilahirkannya karena merasa malu dan takut dengan suami dan warga sekitar. Sebab bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan pria selingkuhan. Bayi yang lahir tanpa bantuan persalinan itu dibunuh dengan cara dibekap mulutnya menggunakan kain. Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus, adanya informasi warga menemukan jenazah berjenis kelamin perempuan, ya bayi ya, tergeletak di kebun. Ya. Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan Polres Oki dan Polsek Mesuji Raya mendatangi TKP, kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi. Dari hasil tersebut, kami mengarah ke wanita berinisial RR. Ya. Adapun motifnya karena yang bersangkutan takut suaminya dan tetangga sekitar tahu bahwa yang bersangkutan melahirkan anak dari hubungan di luar nikah. Sebelumnya warga desa Dabuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir digemparkan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di kebun pada 25 Agustus 2023. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya mengarah kepada sang ibu yang menghabisi nyawa darah dagingnya. Dari penangkapan pelaku disita sejumlah barang bukti termasuk kain untuk membekap mulut bayi dan pakaian pelaku saat pembunuhan. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Polisi menggeledah 2 rumah warga yang menjadi lokasi penangkaran buaya tanpa izin di Ogan Komering Ilir. 3 pemiliknya diringkus dan puluhan buaya turut disita. Dari penggeledahan 2 rumah di desa Terusan Kabupaten Ogan Komering Ilir, polisi mengamankan 58 buaya yang ditangkar secara ilegal alias tanpa izin. Polisi juga menangkap 3 pemilik buaya. Berdasarkan penyelidikan, buaya muara itu diperoleh dari rekanan yang meminta dipelihara sejak 2014 kemudian dijual bila ada permintaan. Ketiga tersangka sebelumnya menjual 39 buaya seharga 3 juta rupiah. Ada 3 tersangka yang kita amankan, inisial A, SN, dan S, di mana ketiga tersangka ini menangkarkan atau memelihara buaya ini tanpa izin. Di mana dari pengungkapan ini ada 58 ekor buaya yang berhasil kita amankan dan saat ini dititip di BKSDA. Jadi ketiga tersangka ini tugasnya hanya membesarkan dan dihitung itu nanti per meter. Jadi indikasinya ini kami duga ini akan dijual atau bahkan mungkin diekspor. Nah saat ini masih kita lakukan pendalaman terus. Para tersangka kini masih diperiksa intensif penyidik Polda Sumatera Selatan di Palembang. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang.
Maling motor semakin merajalela di Palembang. Ibu rumah tangga harus kehilangan motor saat menginap di rumah sanak saudaranya, padahal motor terparkir di teras rumah dalam kondisi terkunci stang. Dengan wajah kecewa, Leti Kurinasari mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Perempuan usia 39 tahun itu melapor telah kemalingan satu motor yang terparkir di teras rumah dalam kondisi terkunci stang. Pencurian bermula saat korban menginap di rumah sanak saudaranya yang menggelar tahlilan di Jalan Silaberanti, Kota Palembang. Ibu rumah tangga ini menyadari motornya hilang dicuri saat akan pulang ke rumah. Diduga maling motor beraksi saat penghuni rumah terlelap tidur. Parkir motor itu di mana yuk? Di teras. Teras rumah. Teras rumah ini. Ayo tuh lah ya. Di jalan mana tuh? Jalan Silaberanti. Motor apa yang hilang? Motor Jeep. Motor Jeep, ya? Biru kan. Waktu dikunci stang nggak semalam tuh? Iya, dikunci stang. Kita tidak sana tuh rame dah yuk. Apa yang ngobrol-ngobrol di luar tuh yuk? Bapak-bapak apa? Lah ada lu kumpul. juga tidur tuh kan ngumpul-ngumpul tuh masih langsung satuan. Tahu lagi gitu kalau lah jam berapa Iya, motor ganti hilang lagi kan. uang di luar Iya, ya. ganti lagi ya. Banyak tak motor itu? Apa motor yuk dewe? Ada motor Tigo. Motor Tigo ya. Yang dua ada yang motor kita nih ada ganti lagi. Nah di kunci stang, kunci pakai gembok juga kan. Ketahuan itu jam berapa ya? Jam 6 itu nak balik kan. Balik. Lagi ya. Iya, lagi motor. Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta menyerahkan bukti dokumen kepemilikan motornya yang hilang. Kasus ini kembali menambah daftar panjang pencurian motor di Kota Palembang. Didi Irwansah melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lain, 3 pejabat Bawaslu ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah Pilkada serentak Ogan Komering Ulu Timur tahun 2019 hingga tahun 2021. Akibat perbuatan ketiga tersangka, negara rugi 4,5 miliar rupiah. Usai diperiksa hampir 7 jam, penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur menetapkan 2 pejabat Bawaslu Ogan Komering Ulu Timur sebagai tersangka korupsi dana hibah Pilkada serentak Ogan Komering Ulu Timur periode 2019 hingga 2021. Keduanya adalah Ahmad Widodo dan Mulkan. 1 pejabat Bawaslu lainnya juga ditetapkan tersangka yaitu Karlisum. Namun Karlisum tidak menghadiri pemeriksaan karena ditahan akibat perkara lain di Kejaksaan Negeri Prabu Mulih. Kedua tersangka telah dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Martapura. Akibat perbuatan ketiganya, negara rugi 4,5 miliar rupiah dari total anggaran 16 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penetapan tersangka dan juga hari ini juga telah dilakukan penahanan terhadap tersangka berinisial K, yaitu selaku PPK, menjabat sejak 2019 sampai 2020 berdasarkan surat perintah tersangka nomor PRIN 03-L-6-2-08-08-2023 tanggal 28 Agustus dan AW selaku PPK dan juga M selaku bendahara pengeluaran pembantu BPP. Dan di sini ada yang telah ditahan dalam perkara lain, yaitu ditahan dalam perkara lain di pengadilan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Prabu Mulih. Ketiga tersangka kini terancam penjara di atas 5 tahun. Penyidik masih melakukan pengembangan guna mengungkap keterlibatan pihak lain. Didi Irwansah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur.